Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara penyederhanaan konteks free grammar? Seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di studi kasus kali ini, kita akan membuat atau melakukan penyederhanaan dari CFG berikut. Di sini saya memiliki variabel S menurunkan variabel A, atau variabel C, atau terminal B, D. Lalu kita memiliki variabel A menurunkan variabel B, terminal B, atau empty. Lalu ada variabel B menurunkan variabel A, B, atau terminal B. Lalu ada variabel C menurunkan terminal D, E, dan variabel D menurunkan terminal A, B, C. Lalu, tentunya kita harus menggunakan tahapan atau alur penyederhanaan dari CFG, di mana alurnya adalah kita akan melakukan penghilangan produksi empty, berikutnya kita akan menghilangkan produksi unit, dan terakhir menghilangkan produksi useless. Kita akan melakukan tahapan dari yang pertama, yaitu penghilangan produksi empty. Ini adalah tahap 1, yaitu bagaimana kita menghilangkan produksi empty dari studi kasus yang kita miliki. Di mana tahapan awal adalah bagaimana kita mengidentifikasi terlebih dahulu produksi empty yang ada pada CFG kita. Yaitu, di sini bisa kita langsung identifikasi saja bahwa di dalam variabel A terdapat simbol empty atau epsilon ini. Maka dari sini kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa produksi yang empty yang terdapat pada CFG kita adalah variabel A menurunkan empty. Lalu berikutnya adalah kita hapus produksi empty tersebut. Lalu berikutnya adalah karena produksi empty tidak hanya menurunkan empty saja, kita bisa lihat di A tidak hanya simbol empty saja yang sudah kita hapuskan, tapi juga ada produksi lain, yaitu ada variabel B, terminal B, maka akan ada terjadi perubahan pada aturan produksi lainnya. Di mana yang menggunakan variabel A akan terkena dampak. Yang pertama adalah variabel S ya. Variabel S karena di sini memiliki simbol turunannya yaitu variabel A, maka tentunya akan terkena dampak karena tadi variabel A lah yang mengalami penghilangan produksi empty. Sehingga di sini variabel S akan bertambah atau ditambahkan sebuah simbol yaitu variabel A saja. Lalu berikutnya ada pada variabel B. Di sini bisa kita lihat variabel B pun memiliki turunan atau produksi yaitu variabel A, B. Karena tadi variabel A yang mengalami dampak, maka kita akan menambahkan sebuah simbol yang merupakan penggunaan dari variabel A, B ini tapi dikurangi variabel A sehingga hanya B saja. Kenapa hanya B saja? Karena tadi yang terkena dampak atau yang mengalami proses penghilangan produksi empty adalah variabel A ini. Sehingga kita akan menambahkan sebuah simbol yaitu variabel B saja. Maka jika itu sudah dilakukan, kita sudah selesai melakukan produksi empty. Tadi bisa kita review bahwa sebelumnya di sini di variabel A itu merupakan atau memiliki turunan variabel B, terminal B atau empty, sehingga produksi yang empty itulah yang kita hapuskan. Dan karena tidak hanya produksi empty lah yang diturunkan dari variabel A ini, tapi ada simbol lain yaitu variabel B dan terminal B, maka kita hanya cukup menghilangkan simbol empty-nya saja. Dan tentunya akan memiliki dampak ke variabel lain yang memanggil variabel A ini, yaitu variabel S
di sini karena di sini ada memiliki A atau variabel A dan variabel A, sehingga kita akan menambahkan sebuah simbol dikurangi 1 A-nya, yaitu variabel A saja, yaitu yang ini. Lalu berikutnya, variabel B. Karena variabel B memanggil variabel A dan variabel B, maka di sini kita akan menambahkan yang mengacu dari simbol ini, tapi dikurangi simbol A-nya, sehingga hanya muncul simbol B saja. Sehingga ini adalah CFG yang sudah mengalami penghilangan produksi empty. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap 2, yaitu penghilangan produksi unit. Yang perlu diingat adalah produksi unit adalah di mana kita bisa menemukan sebuah simbol di ruas kanan yang hanya terdiri dari satu simbol dan merupakan variabel. Jadi, yang pertama kita identifikasi dulu produksinya unit apa saja. Tentunya ada variabel S yang menurunkan variabel C. Lalu ada variabel S yang menurunkan variabel A. Dan juga ada variabel B yang menurunkan variabel B. Lalu berikutnya kita urutkan produksi unit dari yang paling cepat menuju terminal. Dari sini kita bisa lihat yang variabel B lah, karena di sini di dalamnya ada terminal D. Sedangkan ini S A, misalkan A harus ke B terlebih dahulu sehingga harus ke variabel B baru mencapai terminal. Sedangkan yang C di sini juga bisa langsung ke terminal tapi dia 2 simbol. Sehingga yang paling cepat adalah yang bisa dibilang B ke B atau turunannya B. Maka kita akan langsung urutannya seperti ini dan tentunya kita akan lakukan penghilangan dari produksi unit yang pertama. Karena produksi B menurunkan dirinya sendiri, atau bisa kita lihat di sini adalah B adalah turunan dari variabel dirinya sendiri, maka kita bisa langsung hapuskan saja variabel B ini. Sehingga kita hapuskan, maka hasilnya seperti ini. Lalu kita akan masuk ke produksi unit yang lainnya. Jika tadi sudah kita menghapuskan yang variabel B menurunkan variabel B, maka kita akan ke variabel S menurunkan variabel A. Maka lakukan substitusi untuk produksi unit berikutnya. Bagaimana caranya? Tentunya kita akan menurunkan karena di sini S menurunkan A, sedangkan variabel A itu menurunkan variabel B, terminal B, maka langsung substitusi. A yang ada atau sebagai turunan di ruas kanan variabel S kita ganti dengan variabel B, terminal B. Seperti ini. Begitu juga untuk variabel S yang menurunkan variabel C, karena C menurunkan terminal DE, maka kita langsung substitusi saja. Jadi yang tadinya variabel S menurunkan variabel C, maka kita langsung substitusi C menjadi DE. Maka itu adalah proses penghilangan produksi unit. Seperti yang tadi sudah dijelaskan apa itu produksi unit. Produksi unit adalah jika kita menemukan produksi di ruas kanan yang hanya terdiri dari satu simbol dan merupakan variabel, maka itu adalah produksi unit. Dan kita akan menghilangkan satu persatu, dan jika dia ada di dirinya sendiri seperti tadi B menurunkan variabel B karena dia dirinya sendiri, maka kita langsung hapuskan. Tapi jika kita lihat tadi ada S, di sini ada variabel C dan variabel A, maka A kita akan substitusi dengan turunannya. Jadi kita langsung panggil saja dari variabel A, yaitu variabel B terminal B, maka A dirubah jadi B, dan yang C pun karena C turunannya adalah terminal DE, maka yang C dirubah menjadi DE. Maka itu adalah penghilangan produksi unit. Dan berikutnya, tahap yang terakhir adalah penghilangan produksi useless. Sebagai reminder, produksi useless adalah jika kita menemukan simbol yang tidak menuju ke terminal,
atau simbol variabel yang tidak pernah dipanggil atau sebuah simbol yang memanggil variabel yang tidak ada, maka itu adalah produksi useless. Dan kita akan menggunakan hasil dari CFG, hasil dari atau setelah dilakukan penghilangan empty dan penghilangan produksi unit. Maka tahapannya adalah kita akan identifikasi produksi useless. Yang pertama adalah CDE. Atau kita identifikasi dari awal terlebih dahulu ya. Di sini ada variabel S menurunkan variabel A. Di sini kita lihat ada A, maka ya kita bisa lihat langsung ada ya, sehingga dia masih tidak masuk ke useless. Lalu ada DE, ini langsung terminal, tidak akan masuk. Ini langsung terminal BD, langsung ada variabel B, terminal B. Di sini ada variabel B, kita lihat B pun ada, sehingga tidak masuk ke kategori useless. Berikutnya adalah A, terminal B, variabel B, terminal B. Karena dia memanggil variabel B, maka dia akan manggil variabel B, dan di sini juga ada, sehingga dia tidak useless. Variabel B, terminal B ini tidak useless. Lalu kita masuk ke B, variabel B. Variabel B memanggil atau turunannya adalah variabel A dan variabel B. Variabel A ada dan variabel B pun ada, maka tidak masuk ke dalam useless. Dan di sini ada terminal D. Lalu di sini kita punya variabel C dengan turunan terminal DE. Kita lihat C. Apakah ada yang menggunakan? Karena tidak ada yang menggunakan. C tidak pernah dipanggil oleh simbol lainnya, maka masuk ke useless. Begitu juga D. Kita lihat D. Ini adalah variabel D, sedangkan di sini adanya terminal D, dan terminal D tidak pernah ada yang memanggil variabel D. Sehingga variabel D pun masuk ke produksi useless. Lalu berikutnya adalah kita hilangkan produksi useless. Dan inilah hasil akhir dari hasil penyederhanaan CFG setelah dilakukan penghilangan produksi empty, lalu dilanjutkan penghilangan produksi unit, dan yang terakhir adalah penghilangan produksi useless. Dan ini adalah hasilnya. Terima kasih atas perhatiannya.